Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita, karena dalam persekutuan hari ini kita merayakan Pentakosta pertama, peringatan turunnya Roh Kudus. Kami hendak bersyukur kepada Allah yang telah memberi Roh Kudus untuk menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita saat ini, maka itu marilah kita bersekutu di dalam sukacita, memuji Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 644. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 103 bait yang kedua.
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 bait yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 680 bait yang pertama. Firman Tuhan
yang ditetapkan menjadi Nats Epistel pada hari Minggu ini yaitu kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kita membacanya secara bergantian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan masuk, termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 bait yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 bait pertama dan kedua sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan dalam perayaan turunnya Roh Kudus pada hari ini, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 10 hari yang lalu kita merayakan peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini perlu kita segarkan ulang bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus ke sorga itu bukan berarti ia meninggalkan murid-muridnya. Bukan berarti ia meninggalkan kita. Kenaikan Yesus bukanlah perpisahan. Tetapi kenaikan itu sendiri menyatakan bahwa Yesus itu agung. Dan kenaikan itu sendiri menyatakan keagungannya. Kenaikan Yesus juga menunjukkan bahwa ia melampaui segala kuasa dan pemerintahan yang ada. Dengan kenaikannya, kita mengetahui bahwa Yesus sendiri memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, Yesus menjangkau kita semua dimanapun kita berada dan kapan saja. Jadi Matius 28 ayat 20 sebagaimana Yesus janjikan, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu tetap berlaku. Bahwa penyertaan Tuhan, meskipun kita rayakan bahwa dia naik ke sorga, penyertaan Tuhan itu tetap berlangsung. Dan itu juga yang kita dengar tadi dalam firman Tuhan Yohanes 14 ini, terkhusus ayat 18. Di situ sangat jelas dan tegas Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini disampaikan ketika Yesus memberitakan
bahwa dia akan naik, tetapi di dalam ayat 18 ini, sekali lagi, Yesus menegaskan, Aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan secara khusus di dalam percakapan Yesus dengan para muridnya, diberitakan akan kehadiran Roh Kudus yang menyertai murid-murid itu dahulu kala dan juga menyertai kehidupan kita sehari-hari. Nah, kehadiran Roh Kudus bersama-sama dengan kita itu artinya menguatkan. Kehadiran Roh Kudus itu menghibur. Kehadiran Roh Kudus itu meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Dan di sini Yesus menekankan kasih kepada Tuhan. Berulang kali Yesus menekankan yang mengasihi Dia akan menuruti perintah-perintahnya. Nah, kita mengetahui bagaimana Yesus ketika Dia bersama-sama dengan muridnya dan dalam pengajarannya memberikan berbagai pengajaran dan perintah kepada para muridnya. Yesus menekankan bahwa pengikutnya harus menjadi garam dan terang dunia. Yesus juga menekankan bahwa tugas manusia mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Yesus juga mengamanatkan bahwa orang-orang percaya harus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dan itulah yang dimaksudkan ketika Yesus menekankan pentingnya mengasihi Dia, dan itu seirama dengan gerak hidup dalam menjalani kehidupan keseharian. Ada satu hal yang menarik, pertanyaan seperti ayat 22 tadi. Saya bacakan sekali lagi ayat 22 dan bisa juga menjadi pertanyaan kita pada zaman ini. Di sini dikatakan Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Sekali lagi mungkin ini juga pertanyaan orang percaya sepanjang zaman. Karena kita tahu sejak kebangkitan, Yesus sendiri menyatakan diri kepada Maria, kepada murid-murid, tidak pergi untuk menemui mereka-mereka yang menyalibkan Dia. Dia tidak pergi menjumpai Pilatus dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Yesus sendiri lebih mengetahui cara yang Dia tempuh. Dia tidak butuh penasihat. Itulah yang terbaik menurut Yesus sendiri, bahwa Dia menyatakan diri kepada para pengikutnya, kepada para murid pada waktu itu. Tetapi tugas ini diserahkan juga kepada para murid dahulu kala dan ditujukan juga kepada kita. Artinya, tugas kitalah yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Artinya, kita diutus menjadi saksi-saksinya. Dan salah satu wujud orang-orang percaya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi saksi, seperti halnya dalam Galatia 5 ayat 22-23, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini yang kita syukuri, bahwa Roh Kudus sendiri datang dan tinggal bersama-sama dengan kita, maka kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kiranya seperti Rasul Paulus tekankan, untuk membuahkan buah roh yang dengan mudah, termasuk remaja, pemuda kita sekolah minggu, supaya lebih mudah mengingat bagaimana kita orang percaya yang menyambut Roh Kudus mendiami hati kita, bertahta dalam hidup kita, akan membuahkan buah roh yang bisa kita singkat dengan KSD 5KP. KSD, kasih, sukacita, damai sejahtera. 5K, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan P, penguasaan diri. KSD 5KP. Memang kalau disebut
Apa yang disebut sekarang ini kita dengar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, ada benarnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar peperangan terjadi, baik peperangan dengan senjata, perang tarif, bahkan perang urat saraf. Kita juga mendengar begitu dahsyatnya kerusakan alam yang sangat parah. Kita menghadapi berbagai penyakit sosial. Tetapi ungkapan bijak yang mengatakan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan pelita. Tuhan tetap baik dan mengasihi. Tuhan menguatkan kita untuk menjadi saksi agar dunia merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Melalui kesaksian kita dengan tuntunan Roh Kudus, keadaan dunia ini dapat menjadi lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menguatkan dan menuntun hidup kita hari demi hari. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena kami tahu, kami percaya hidup kami hari ini adalah buah kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya kepada kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Dan Roh Kudus Allah curahkan dalam hidup kami selama kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menguatkan kami semua dalam menjalani hidup ini dan juga menjadi saksi-saksi-Mu untuk membawa kebaikan di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 109, Turunlah ya Roh Kudus, penuhilah jemaat-Mu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.